Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula anak manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Anda tahu, kisah mengenai Yunus dan orang-orang Niniwe merupakan kritik kepada bangsa Israel. Bayangkan, milik kepunyaan Allah, bangsa Israel, anak kesayangan Allah, itu tidak mau berubah, tidak mau bertobat, meskipun begitu banyak nabi yang datang dan menyerukan pertobatan kepada mereka. What's wrong? Sementara orang-orang Niniwe, ketika mereka mendengarkan seruan Nabi Yunus, mereka tersentak dan kemudian muncul keinginan untuk berubah. Boleh saya katakan antusiasme. Dan kemudian raja memerintahkan bukan hanya manusia yang harus bertobat dan berpuasa, melainkan juga ternak-ternak harus berpuasa, tidak makan, tidak minum. Mengapa orang-orang Israel kehilangan antusiasmenya? Mengapa mereka tidak lagi peka terhadap suara Allah yang menyerukan pertobatan? Mungkin karena mereka sudah terlalu biasa dengan yang namanya rahmat. Mungkin mereka sudah terbiasa sekali dengan namanya seruan para nabi. Mungkin mereka sudah merasa terlalu dekat dengan sabda Allah sehingga mereka sendiri sudah merasa semuanya itu biasa-biasa saja. Mungkin kita bisa bandingkan, meskipun Anda punya pasangan yang baik, pasangan yang hebat, Anda mungkin merasakan ya yang lain lebih menarik. Contoh, atau misalnya anak-anak yang punya orang tua yang baik, mereka tidak menghargai orang tua mereka. Kalau orang tua menegur mereka, mereka cuekin, mereka lawan. Mereka mungkin justru membantah dengan kata-kata yang lebih kasar dan keras. Padahal di luar sana banyak sekali orang yang merindukan sosok orang tua. Banyak anak-anak tidak punya figur papa dan mama yang mereka sangat rindukan. Atau contoh lain misalnya, Anda mungkin sudah sangat terbiasa dengan misa online. Dan kemudian mungkin dalam hati Anda sudah mulai luntur kerinduan untuk hadir dalam Ekaristi dan merayakan Ekaristi bersama dengan umat yang lain. Contoh lain, Anda mungkin makan setiap hari makanan yang boleh tergolong luks di masa pandemi ini saat ekonomi sulit. Sebenarnya kalau kita mendapatkan makanan yang enak, punya tempat tidur yang nyaman, kita hidup dengan sehat, kita sudah hidup secara luks. Tapi kadang-kadang kita tidak menghargai semua itu. Kita mudah berkeluh kesah kalau mendapatkan makanan yang biasa, nampaknya biasa saja. Kita mengeluh bosan. Kita ingin makanan yang lain di luar sana yang bisa menjadikan kenikmatan kepada kita. Kita ingin jalan-jalan keliling kemana, atau misalnya terbang ke Bali ataukah kemana saja. Anda bosan berada di rumah. Padahal Anda sebenarnya mesti mensyukuri bahwa dalam kondisi seperti ini kita semua masih banyak hidup dalam situasi yang luks. Anda masih hidup jauh lebih baik dibandingkan banyak orang lain. Antusiasme membuat perbedaan. Antusiasme itu ibarat uap air. Air menjadi uap air dan kemudian bisa menggerakkan mesin uap yang kemudian juga membantu kehidupan manusia. Antusiasme adalah kekuatan yang dapat mengubah banyak hal, dan hal yang luar biasa terjadi karena ada antusiasme dalam diri manusia. Dan Anda bayangkan pentingnya antusiasme ini dalam diri kita. Coba lihat, di tempat-tempat kita bekerja, ada yang namanya motivator didatangkan untuk memberikan kepada kita semangat yang baru, membangkitkan antusiasme kita untuk kembali bekerja dengan penuh semangat. So, dalam hidup rohani pun mungkin kita membutuhkan antusiasme ini kembali. Di masa Prapaskah kita membutuhkan antusiasme, kebahagiaan melihat salib Tuhan Yesus, bahwa kita ini adalah anak-anak yang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Di masa Prapaskah ini kita disentuh kembali dan dibangkitkan antusiasmenya untuk mencintai keluarga kita, mencintai pasangan kita dengan lebih, mengasihi anak-anak kita dengan lebih, memperhatikan mereka, memberikan waktu kepada mereka. Demikian juga anak-anak, antusiasme untuk mendengarkan orang tua mereka, memberikan perhatian dan bantuan yang dibutuhkan orang tua. Antusiasme Anda butuhkan agar hidup Anda menjadi lebih berarti dan penuh sukacita. Tuhan bangkitkan kembali antusiasme dalam diri kami, agar kami tidak menjadi layu. Bangkitkan antusiasme dalam hidup rohani kami, agar kami semakin mencari Engkau, agar kami semakin rajin berdoa, agar kami tidak lelah untuk terus berharap padamu, dan juga
tidak lelah dengan situasi dan tantangan yang sulit yang kerap kali kami harus hadapi. Bantu kami dengan antusiasme menghargai semua harta yang telah Kau berikan kepada kami, terlebih orang-orang yang kami cintai, keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, dan juga sahabat-sahabat kami, juga pekerjaan kami Tuhan. Kerap kali kami mudah mengeluh dengan apa yang saat ini kami alami, meskipun sebenarnya kami punya sesuatu yang membuat kami dapat dan mestinya bersyukur kepadamu, sebab hidup kami tetap Engkau berkati dengan kasih-Mu. Maka turunkanlah berkat-Mu atas kami semua, dan anugerahkanlah hati yang penuh sukacita dalam diri kami, antusiasme yang besar untuk melangkah dengan penuh harapan menuju masa depan yang indah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.